Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi di podcast Medok Politan bersama saya Hanif Raksekso dan teman saya Kevin, pakai V. Pak Keve. Kembali lagi di podcast yang sehari-hari kita akan bahas hal-hal yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Yoi. Berhubung weekend, ini mau bahas apa ini? Weekend ngapain aja BTW, Vin? Apa ya? Weekend aku juga bingung aku. Kalau sekarang sih pengennya nonton bola sih kayak Derby Manchester. Oh ya, hari ini ya Derby Manchester ya. Iya sih. Waktu kita lagi rekaman ini BTW lagi main kalau nggak salah ya. Ya, Coba cek skornya, Vin. ketinggalan sih. Aduh, sedih sih. Oh, Tapi tetap berarti tim eh stay oleh apa oleh out ini? tetap kita ini sekte stay oleh. Oke, siap. Nama Ya, walaupun nontonnya berbayar sih, nggak ada yang gratis. tapi Ya, kayak tapi tak lihat di storymu habis buka Twitter. Ya cari yang gratis lah. Oh, oke. Kita ini kan budak korporat. sorry. Ya kita ya namanya juga kerja, bro. BTW kita ini Kopites ya. Jadi di NWA. Ya. Yes, you'll never walk alone. Dulu pernah ada guyonan yang bilang YNWA itu you will never win again, tapi setelah kayak angkat trofi champion waktu itu kayaknya udah nggak berlaku nggak sih? Iya sih, tapi ya walaupun itu merah ataupun biru, hijau, jingga dan sebagainya, ya kita nggak boleh saling benci lah. Betul. Kita nggak boleh jadi fans yang karbitan ya, yang hanya ya betul, yang cuman dukung dan suka menghina lawan kita. Kita percaya proses. Oke, siap. Ya yang penting jangan rasis, bro. Ya jangan rasis. Kemarin ada si Zaha. Kenapa tuh? Itu di story WA-nya itu update ya rasis sih, kayak banyak lah. Itu nggak perlu lah saya bicarakan di sini. Tapi bahasanya kayak kenal aku. Orang Hindu sih. Oh, Waduh. orang ini susah sih. Ya, Tapi memang kita kalau weekend yang ngapain ya? Karena kita kan lagi jauh sama keluarga juga ya. Paling nonton bola, nonton film kayak gitulah ya. YouTuber, Netflix, ya banyak lah. Disney Plus, banyak, pokoknya banyak lah. Ya, tapi kalau masalah jauh dengan keluarga, nih, udah berapa lama sih awakmu tuh jauh sama keluarga? Bisa nggak di-share dulu? Kalau aku sih mulai jauh dari keluarga itu waktu mau kuliah. Jadi saat itu lagi setelah selesai SMA. Jadi aku kuliah di Jogja waktu itu. Jadi mulai dari saat itu kan udah jarang pulang karena mulai dari nyari kos, kemudian ya aktivitas di kampus kayak gitu. Jadi ya mulai dari situ sih, mungkin tahun berapa? Tahun 2014 akhir lah waktu itu. Wih, jadi udah lama ya, termasuk ya orang-orang hebat lah berarti ya. Kenapa gitu? Ya sama lah, kayak contohnya aku lah, aku boleh share lah ya. Oke. Kalau abang gimana? Ya kalau saya sih sama juga dari tahun 2011 sih merantau. Tapi kalau kau di Jogja kan aku di Bogor. Oh, di Bogor ya. Tahun berapa? 2011. Ya. Ya kalau bicara mengenai Jogja kan kota pelajar. Oke lah. Betul. Nah Bogor nih kota hujan, bro. Jadi tiap hari hujan terus. Kalau nggak bawa payung itu rasanya bukan orang Bogor di situ. Oh, berarti Bogor itu terkenal sama hujannya yang setiap hari datang. Jadi waktu ngampus pun sering pakai payung ya? Iya. Jadi kalaupun nangis pun nggak kelihatan kalau kita nangis. Waduh, siap. Lebih ke perasaan ya? Iya dong. Oke. Terus kalau BTW, kalau habis itu coba cerita dulu. Gimana sih? Apakah di Jogja itu sama halnya dengan ku dulu? Di Bogor itu susah cari kosan. Gini, jadi waktu itu kan setelah lulus SMA, terus nyari-nyari perguruan tinggi, dan akhirnya ketemu perguruan tinggi yang cocok, yang nanti prospeknya kayaknya lebih
ada lah gitu ya. Menjanjikan lah. Itu waktu itu ke Jogja. Nah, fakta unik di Jogja sebenarnya. Oh, ini. Itu kalau kita nyari kos-kosan, terutama kos-kosan yang menengah ke bawah ya. Kalau kos-kosan elit kan nggak tahu kita kan. Nah, kalau kos-kosan yang menengah ke bawah itu rata-rata kamarnya nggak ada isinya. Jadi ketika kita booking kos-kosan itu pasti dalamnya kosongan. Kita harus nyari sendiri kasur, nyari lemari kayak gitu. Kalau di Bogor gimana? Apakah udah ada yang bawaan dari kosnya apa sama kayak nyari juga gitu? Ada sih, kalau tinggal pilih sih, ada 2 pilihan sebenarnya. Kalau ada yang di kosan, ada yang di kontrakan. Kalau di kontrakan biasanya sih cuma sofa saja sih. Tapi kalau di kosan sih ada tempat tidur sama meja belajar minimal gitu sih. Tapi kalau aku sih ada pilihan juga. Ada yang murah tapi dekat dengan kuburan. Horor kali lah. Loh. Berarti penghuninya itu nanti gabung gitu sama yang di liang lahat maksudnya. Ya intinya gitu. Jadi ya ada pilihan lah, murah tapi tekanan batin, ya kan? Oke, benar. Berarti lebih hemat di kantong tapi berat di mental. Iya sih, tapi dengan begitu kita juga mengingat betul. Kita bakalan kembali ke tanah juga sih. Betul, itu sih. Itu sih untungnya ya. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau murah nggak? Jujur mahal. Wih, Karena aku asli Jawa Timur ya, melihat teman-temanku yang di Jawa Timur yang kuliah itu rata-rata kan kosnya per bulan ya. Per bulan paling sekitar ya let's say 200 sampai 500 lah ya. Nah, kalau di Jogja itu segitu tapi jarang banget yang nerima per bulan. Jadi rata-rata mintanya setahun. Jadi mau nggak mau harus kita bayar ya untuk pertama kali harus mahal. DP. Betul. Untuk 1 tahun itu. Ya wajar sih. Kadang itu adalah kesempatan bagi orang-orang situ ya untuk bisnis juga sih. Benar-benar karena takutnya kan kalau nggak dibayar 1 bulan full nanti keluar gitu kan susah lagi nyari mahasiswa atau orang yang mau ngekos lagi kan. Tapi di sana kos-kosan itu ada campurnya nggak sih? Ada campur maksudnya ada cowok cewek atau? Oh ada. Akhi ukti gitu. Akhi ukti khusus akhi. Oh, ukti ada. Jadi dulu waktu pengalaman nyari kosan itu ya yang dekat kampus yang pertama kan. Jadi pasti milih yang dekat kampus. Kemudian kita survei mana yang kira-kira worth it dengan harga yang kita bayarin. Tapi untungnya dapat kosan yang nggak campur. Jadi paling nggak, walaupun saya nggak imannya kuat amat, tapi berhubung kesempatannya nggak ada, jadi tetap aman. Ya semua itu karena ada kesempatan. Ya. Betul sih. Ya terus kalau aku di Bogor sih itu ada juga yang campur, ada juga yang mahal, ada juga yang murah. Jadi semakin dekat dengan kampus ya semakin mahal. Tapi kalau ngomong kos-kosan ini nggak ada habisnya. Kalau kamu pengen nyaman ya memang harus bayar lebih dalam, gitu. Ya, agak dalam merogoh koceknya, ya kan. Betul sih. Tapi kalau untuk makan gimana? Kalau aku sih cari-cari paling yang masakan Tegal gitu, warteg. Jadi kan di situ murah dan rasanya pun masih ada lidah-lidah Jawanya lah, ya kan. Tapi kalau di Jatim gimana? Rata-rata kalau di Bogor khususnya ya, kalau Jawa Barat itu berarti masakannya rata-rata masakan Sunda apa gimana ya? Ya itu. Ya berhubung jujur saja saya, tapi kalau ngomong bahasa Sunda kan agak susah. Saya kan lidah-lidah Jawa ya, tapi paling pakai bahasa Indonesia. Tapi yang paling saya cari ya paling kalau nggak Lamongan, sate, warteg gitu. Karena tahulah sendiri dana kita ini kan perantau itu kan. Betul. Ya paling kalau akhir bulan ya Warmindo ya. Oke, Warmindo ya. Teh hangat. Betul. Kalau di Jogja itu karena kalau warung-warung itu kayaknya udah jarang banget sih ditemuin karena dikuasai sama burjo. Jadi di sana itu Warmindo itu letaknya itu paling setiap 50 meter atau 100 meter ada warung lagi. Jadi untuk buka warung yang bukan Warmindo kayaknya agak sepi karena nggak tahu kenapa kalau mahasiswa itu sukanya di burjo itu sih kalau kami sebutnya. Jadi di situ murah sih. Paling
paling nggak nasi telur kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada uang tapi tetap bisa makan. Siap. Jadi kalau di Jogja nih, saya kan ya pernah sih ke Jogja, tapi kan lebih lama awakmu kan, Nip. Betul. Itu coba kasih tahu ke barangkali ada kawan-kawan kita yang mau menempuh ke jenjang kerja di Jogja atau menempuh pendidikan di Jogja. Kayaknya yang mana sih recommended untuk makanan yang enak itu kayak burjo tadi? Oh gitu ya. Karena aku selesai dari Jogja itu udah agak lama, udah ada tahun-tahun yang lalu. Nggak tahu juga kalau kondisi sekarang ya. Tapi yang jelas di Jogja itu karena banyak burjo tadi, kita pun kalau akhir bulan biasanya kan merogoh kocek mana yang masih ada uangnya di saku kayak gitu kan, ngumpulin koin, ngumpulin uang receh gitu. Nah, yang cocok lah itu dengan kantong. rata-rata bisa sih kalau burjo, kalau untuk mahasiswa. Jadi nggak ada ya, semua burjo sama lah, standarisasi semua lah ya. Semua burjo sama, tergantung yang masak aja. Kalau harga hampir sama semua. Oh, relatif sama Relatif sih. sama semua. Oh, oke. Terus kalau di Bogor itu, saya juga udah lama di Bogor. Terakhir di Bogor aku tahun 2015 sih. 2015 itu 2016 lah, 2016 sebelum masuk kerja itu ya paling rekomendasi itu ya nggak ada, karena saya bukan orang yang suka apa ya kemana-mana gitu loh. Jadi Berarti itu aja warung yang disinggahi ya? itu karena ya kenal, jadi baru datang, Mas pesan apa? Biasa langsung. Oh Jadi, benar. Iso ngepon nggak nih? yuk, jane yo iso tapi yo isin rek. Isin. Harga diri ya? Ya walaupun tampang ini nggak ada harganya, tapi harga diri nomor 1. Oh siap ya. Terus apa ya? Berapa lama di Bogor itu ya? Ya dari tahun 2011 sih sampai 2016 lah. Ya di sana yang macam-macam orangnya, campur aduk dari Sabang sampai Merauke. Saya senang dari Batak pun ada, ya. Dari Sunda pun banyak. Pokoknya ada semua. Apalagi kita kan dari Jawa Timur ya, pasti kayak kulturnya kan beda gitu kan. Betul. Kita kadang kalau di Jogja nih, kalau di Jogja kan orangnya halus lembut gitu kan. Jadi nggak kelihatan orangnya saking lembutnya. Maksudnya ngomongnya itu lembut gitu kan, ngomongnya lembut gitu. Jadi kadang orang yang bawaannya seperti Jawa Timur kayaknya yang lebih kaku atau lebih mungkin kasar ya dibilang ya. Itu banyak orang yang kayak kaget gitu sih kalau aku ngomong dengan logat bahasa Jawa Timur khususnya ya. Bahasanya kan logatnya berbeda. Ya sama. Benar. Terus awal-awal sih kalau aku di Bogor sih ya karena di sana Bogor termasuk Sunda ya. Jadi sempat kaget, terheran-heran gitu kan. Ya kok nggak ada orang Jawa Timur, susah bahasa Indonesia. Apalagi kayak kita nih medok ini kan. Betul. Kita ngomong dikit aja udah ketawa orang lain. Ini orang Jawa ini, orang Jawa nih. Jawa Tengah ataupun Jawa Timur pasti orang Jawa. Susah. Jadi ya balik lagi ya kita deket dengan orang-orang kakak kelas yang Jawa Timur. Ada ya tapi ya pasti satu dua ada lah ya. Satu dua ada, itulah yang rekomendasi untuk kos-kosan di mana, untuk makan gimana, untuk kalau nggak sempat nyuci gimana atau laundry dan sebagainya, itulah enaknya tuh. Nah, terus habis itu masuk dunia kerja ya sama juga sih, ya merantau lagi. Kalau tapi sempat nggak waktu kos itu zaman kuliah itu ada nggak kadang kita di fase kita kayak kangen rumah banget gitu? Oh jelas ada itu. Jadi kita kayak seharian itu kayak bingung mau ngapain tapi sebenarnya itu kangen rumah gitu loh. Iya sih. Kalau saya juga ada sih. Kalau aku sih kadang saat kita dapat nilai jelek gitu kan, IPK kita rendah itu Oh iya. Itu ngena ya pasti ya. kena kali kan, apalagi di sana hujan kan, jadi langit. Jadi kayak gitulah. Jadi ya sedih-sedih gimana, mau nelpon ya ditanya kabar, ditanya ini, tapi kalau mau menyampaikan itu rasanya juga nggak enak gitu kan. Karena posisi kita ya lagi kena musibah, kayak IPK kita rendah, nilai kita D atau C gitu kan, malu sekali. Udah jauh-jauh sini
nggak dapat hasil apa-apa. Iya benar-benar. Jadi memang sih kadang kita pada fase dimana kita kangen rumah tapi sebenarnya kita masih belum bisa punya kesempatan pulang gitu loh. Betul. Kadang berapa bulan atau berapa minggu sekali biasanya pulang? Ya paling kalau kalau aku paling ya semesteran pas hari raya itu kan. Kalau kamu podo di sini kan? Kalau aku biasanya ada masa di waktu kangen banget gitu biasanya aku nyempetin pulang walaupun nggak ada libur gitu biasanya aku weekend pulang nanti minggu sore gitu balik lagi Senin ke kampus lagi kayak gitu karena kalau nunggu waktu yang cocok kayaknya susah kalau di masa kita lagi sibuk-sibuknya. Oh iya juga kan? sih. Iku via apa? Via Valen. Oh. Via apa sih? Naik asmara. motor. Naik motor atau naik kereta atau apa sih? Dulu aku semester 1 sampai semester 3 itu nggak ada motor. Jadi di kampus itu transportasinya ya Gojek. Bisa bukan, Gojek sih? belum ada Gojek waktu itu. Oh, mungkin udah ada tapi belum familiar. Jadi waktu itu yang lagi tenar, yang lagi tren itu naik Trans Jogja. Jadi kita kemana-mana cuman bayar 3.500 atau 3.600 lah waktu itu. Itu bisa kemana-mana. Kalau pulang sih pasti naik bus. Jadi aku dari kosan itu naik Trans Jogja ke Maguwo, ke stasiun apa waktu itu namanya? Stasiun balapan. Bukan stasiun, sorry. Terminal Giwangan. Terminal Giwangan waktu itu. Jadi dari kos naik Trans Jogja ke Terminal Giwangan. Nah, habis itu langsung Surabaya. Itu berarti bus yang cocok lah waktu itu. Kalau dirimu apa? Kalau pulang biasanya naik apa? Ya, naik kalau, pesawat. Gak ada bandara di Madiun. Oh iya. Ya kalau aku sih apa ya naik bis sih. Karena aku tipikal orang yang nggak mau ribet, nggak mau gonta-ganti. Kalau ada anak-anak yang explore gitu kan, kayak my trip, my adventure. Oke. Backpacker. Itu ada lewat KRL terus sampai stasiun Senen, terus habis itu jauh nggak sih dari stasiun Senen itu ya? Ya kalau dari Bogor ke stasiun Senen ya lumayan lah 2 jaman lah. Tapi itu gonta-ganti. Belum lagi hari libur. Banyak orang yang Car Free Day itu kan. Betul sih. Pasti banyak yang mau ke Monas, mau ke Jakarta itu kan. Terus tapi kalau bener-bener malas sih paling saya ke terminal, lupa aku terminalnya apa namanya, lupa udah lama. Udah lama. Bubula kalau nggak salah. Itu kalau di terminal itu ada namanya bis Gunung Harta. Itu kemana rutenya dia? Gunung Harta rutenya Ponorogo ya. Oh, Ponorogo Surabaya juga Oh, kan? bener. Jadi itu patas nggak itu ya? buka ya patah sih ya, gimana ya, itu kayak travel gitulah. Jadi iya. jadi tetap kita ada ininya, kayak banyak lah macam-macam, Rosalia Indah, Gunung Harta dan sebagainya banyak. Saya pilih itu karena nanti jatuhnya turunnya sih ke Terminal Madiun dan itu pasti lebih dekat lah. Nanti kakak gua aja sih, mas gua aja yang ambil. Langsung jemput gitu ya? Langsung jemput. Tapi sebenarnya yang lebih enak sih kereta. Kalau kereta tuh pemandangannya lah banyak. Bener. Pemandangan di luar kereta juga bagus kadang kan. Kadang yang duduk di sebelah kita juga cantik ya, maksudnya kadang ada kawan ngobrol gitu loh. Tapi selama aku naik kereta itu selalu zoom. Kalau nggak orang tua, anak-anak. Waduh, berarti nggak hoki ya? Nggak pernah hoki. Susah. Tapi sekarang kereta kemajuan luar biasa. Betul. Kendaraan di sana udah dulu banyak. sempat nggak naik kereta waktu masih berjubel? Sering. Itu pasti ada benar. Dulu jualan pecel, benar. Terus Di dalam ayam, itu kayak kambing. ada pasar gitu di dalam itu. Pasar itu kalau udah lewat Solo, balapan dan sebagainya, itu udah mau Jawa Tengah, itu udah banyak pedagang-pedagang gudeg, nasi pecel. Itu dia di dalam kereta ya? Iya, jadi setiap stasiun berhenti mereka masuk, menjanjakan kereta, ngamen. Terus nanti kalau udah masuk ke daerah Jawa Barat kayak Karawang dan sebagainya, itu nanti banyak orang pedagang-pedagang yang kayak kambing, terus kayak tahu-tahu gitulah, makanan juga sih kebanyakan. Bener. Jadi dulu memang kayak gitu semenjak masa entah itu
kepala KI-nya siapa itu memang ada di rombak besar-besaran. Jadi waktu itu mungkin udah mulai perbaikan, jadi nggak ada lagi tuh yang naik gerbong di atas atap gerbong gitu kan, udah nggak ada lagi Ada zaman. lagi. Udah bagus lah. Jadi kereta ya ingat ya, ingat kereta, ingat Madiun karena disitulah perusahaan kereta itu. Benar-benar itu pabrik lokomotif ya. Oh jelas itu di ini pasti ada di semua kereta api yang ada kereta api itu stoknya dari Madiun sih. Benar-benar. Kenapa nggak naik pakai kereta pribadi gitu? Wih, kereta apa nih? Nggak, maksudnya kereta KI tapi yang khusus untuk masyarakat Madiun itu nggak ada ya? Oh enggak, ada sih di situ ya, cuma dari Madiun ke Solo, ke Madiun Jogja, itu udah bagus sih, udah eksekutif kali itu. Kalau aku pulang sih pilihannya cuman satu itu, karena belum ada motor. Jadi waktu pulang selalu naik bus ya, naik bus. Bus apa iki? Itulah yang bus yang di jalan kayak mabuk itu, bus Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, Sumber Kencono, Sumber Selamat. Itulah. Itu kalau aku kalau pulang itu kan malam tuh. Biasanya kan kalau malam pasti tidur kan. Nanti pulang-pulang udah bangun udah pulang, udah sampai gitu kan waktu bangun. Tapi sempat di waktu perjalanan itu waktu malam itu terbangun, lihat supirnya bawanya kayak gitu, jadi nggak bisa tidur lagi. Itu Memang ngeri kali. ya, memang itu loh sih, ngejar setoran juga kita nggak tahu ikan ya. Mereka juga ngejar jam terbang, setoran juga mereka. Itu sih mungkin yang jadi bisa dikritik, karena jam kerja itu jangan terlalu mepet lah. Kasihan kalau memang mepet ya, mungkin armadanya ditambah atau seperti apa. Jangan sampai keselamatan orang di dalamnya itu ya dianggap sepele gitu loh. Betul, karena ya balik lagi kita pulang dan pergi itu kan paling ya pulangnya memang untuk berjumpa gitu. Iya, pulangnya untuk berjumpa. Ada yang merindukan kita lah gitu kan. Iya, pastilah. Berarti setelah kuliah itu langsung kerja atau sempat pulang dulu apa gimana? Kalau aku sih langsung kerja ya. Itu ada tawaran dari perusahaan ya, yang saya sekarang kerja ini. Perusahaan itu nawari saya lewat email, jadi ya saya mencoba. Alhamdulillah lolos. Jadi setelah itu langsung. Jadi nggak sempet nganggur ya berarti setelah kuliah ya? Ada lah 4 bulan. Ya itu ya untuk download film, nonton YouTube ya. Berarti memilih untuk tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Ya, mencoba untuk mengkosongkan, merefresh dulu otak itu. Capek juga sih mikir skripsi. Iya, Kalau pastilah. awakmu gimana? Kalau aku setelah kuliah kan memang di tempat saya kuliah itu kan memang ada kerja sama perusahaan-perusahaan gitu. Nah, alhamdulillah saya masuk ke salah satu perusahaan yang kerjasama sama perguruan tinggi itu gitu. Jadi setelah wisuda itu mungkin nggak lama, mungkin seminggu atau 2 minggu itu langsung pergi lagi. Jadi nggak sempet pulang lama gitu, nggak. Jadi setelah dari Jogja itu kami ada namanya trainingnya itu di Karawang. Oh, Karawang. Ya, Karawang. Habis itu dari Karawang langsung ditempatkan sebagai kayak OJT gitu, job training gitu. Ya, itu selama 3 bulan di Kalsel, Kalimantan Selatan. Itu mungkin Indonesia bagian tengah nggak sih? Yoi, jadi 1 jam lebih. 1 jam. Jadi aku jet lag sampai sana. Jet lag. Iya, jadi sampai sana kayak Kembali ke kembali lagi 1 jam yang lalu. Oke, ya ngakak juga sih kayak gitu. Belum lagi Papua juga itu 2 jam ya. 2 jam, benar. Terus habis itu gimana? Tapi di situ kan 3 bulan tuh. Nah, selama 3 bulan itu udah makin terbiasa sih sama jam yang ada di situ gitu. Dan setelah dari 3 bulan itu barulah penempatan di perusahaan saya sekarang ini. Nah, gitu ceritanya. Jadi mulai tidak pulang atau udah lama nggak jumpa keluarga itu mulai dari kuliah itu udah terlatih. Habis itu sampai dengan kerja sampai saat ini itu malah udah jarang pulang. Aku terakhir kali pulang itu tahun 2019. Wih, sebelum COVID. Wih. Jadi COVID itu nggak tahu namaku di rumah sana, nggak tahu COVID namaku gimana. Terus coba kasih tips kami sih, gimana sih kita kan
kita kan contohnya kita udah lama ya merantau ya, dan banyak kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke khususnya orang Jawa itu kan merantau ya, betul, dari merantau, benar. di Hong Kong dan sebagainya, pokoknya TKI TKW pasti banyak yang merantau. Gimana sih biar nggak terlalu mikirin keluarga itu tipsnya? Gini, jadi keluarga tetap dipikirin, tapi jangan sampai mengganggu Pekerjaan. gitu. Jadi aktivitas kita itu tetap fokus ngejalanin kerjaan, tapi sekali-kali memang kita harus mikirin juga gitu loh. Kalau tipsnya biar nggak terlalu mikirin itu ya kita isi dengan hal-hal positif dong tentunya dong. Kayak misalkan olahraga Wis. atau mungkin ngambil lembur, enggak tuh ngambil lembur kan menyiksa diri namanya. Menyiksa diri, jangan. Kalau memang capek tidurlah. Bener. Itu aja sih tipsnya. Kalau misalkan memang lagi kangen ya sempatkan kita telepon mungkin kan. Video call Call mungkin kalau zaman sekarang kan lebih mudah tuh. Betul. Jadi kita ya alhamdulillah tidak kekurangan kuota lah istilahnya untuk telepon gitu kan. Banyak gratisan lah. Banyak gratisan. Jadi ya kalau memang ada kesempatan walaupun sejam 2 jam dalam satu hari itu ya kenapa tidak untuk telepon keluarga gitu sih. Betul juga sih. Jadi kita nggak terlalu hilang fokus karena memikirkan keluarga, tapi kita tahu kabarnya gimana, tahu keadaannya di sana seperti apa gitu sih. Terus itu juga Gimana? jangan gengsi untuk kita nelpon ataupun ngabari kabar yang ada di saat ini gitu loh, karena pasti orang yang ada di rumah kita, yang keluarga di Jawa ya kan, itu pasti ingin tahu info kita itu seperti apa, benar. Perkembangan lah ya. Benar. Kadang mereka itu nggak enak mau telepon karena tahu kita lagi kerja mungkin takutnya kan ganggu kita gitu kan. Jadi saya tanya kok nggak telepon gitu, nggak sampai sibuk terus nggak. Nah, itu kan jadi serba nggak enak. Kita mau nelpon nggak enak, mereka mau nelpon hubungi kita juga nggak enak ya kan. Iya benar. Tapi sih ya walaupun bener katamu ya Nip ya, jadi nggak perlu sungkan atau gengsi lah. Jadi segala macam kondisi kita lagi down, nilai kita nggak bagus, habis dimarahin atasan, bos ya kan, terus lagi banyak masalah di pekerjaan, ya kita harus memberikan kabar gitu. Kalau memang nggak bisa sharing ya kasih kabar positif, alhamdulillah baik, semua doakanlah. Benar. Jangan sampai orang tua atau keluarga kita yang ada di rumah itu jadi merasa ikut beban dari pikiran kita gitu loh. Betul sekali. Terus ya kalau memang ada kesempatan sih kan, kalau ada kesempatan sih mungkin ya harus pulang ya. Harus pulang lah. Cuti kalau memang cuti ya ambil cuti, apalagi pasti perantau pasti ngerasa lah itu yang di perbatasan, misal tentara ya kan, atau polisi yang lagi berjaga itu kan pasti ada yang namanya cuti. Kalau memang cuti ya pulang. Manfaatkan cuti gitu kan ya. Karena bagaimanapun kita kan walaupun bisa dianggap dewasa dalam tanda kutip untuk mencari nafkah sendiri. Betul. Tapi kan kita juga bagian dari keluarga gitu loh. Iya, jadi jangan sampai kita melupakan kedekatan kita sama keluarga gitu. Ya, intinya gini, setua atau sedewasa apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, tetap menjadi bagian yang selalu dirindukan oleh keluarga Anda. Gitu kan? Benar. Agak bijak juga hari ini. Gara-gara ya itulah. Terus ngomongin kesempatan kita cuti itu jangan sampai maksudnya jangan sampai kita menghiraukan 3M. Apa tuh 3M? Mencuci masker atau bukan itu kan COVID biasanya kan. COVID, ini beda. Kalau 3M ini adalah mengabari, kemudian mendoakan, dan kalau ada kesempatan mengunjungi. Siap. Itu suatu singkatan yang baru lah, ya kan? Karena kita udah bosen nggak sih kalau memakai masker, menjaga jarak. Ya itu udah bosen. Kalau perlu berita-berita tentang COVID itu udah dihilangkan lah. Iya benar. Jadi ada sedikit ya kayak kita harus niru Jepang lah. Jadi di Jepang itu kan kalau misal ada bencana, misal ada COVID atau apapun itu, mereka lebih ke penanganan yang diberitakan, bukan banyaknya kasus gitu. Jadi kita membangun semangat lagi masyarakat itu yang perlu. Benar. Karena kan kalau kita misalkan dalam kondisi yang mohon maaf misalkan kena COVID gitu kan, mendengar kabar COVID yang semakin parah kan bukan malah menyehatkan mental kita gitu loh. Malah berpikir negatif. Benar.
itu sudah. Ya kan? Jadi untuk para yang perantau ya dari Sabang sampai Merauke lagi, saya ingatkan lagi ya, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan lah. Ya kan? Benar. Terus apalagi mungkin ada pesan-pesan yang lain mungkin. Pesannya sih ya kita harus tetap jadi manusia yang positif. Siap. Jadi ngomong-ngomong saya juga pernah menjadi penyintas. Saya penyintas pernah menjadi positif karena COVID. Iya sama, saya juga sama. Jadi tahu rasanya gimana dan saat itu kita harus menjaga agar kesehatan mental kita terutama jangan sampai ikutan down gitu. Kita harus perbaiki mental dulu, baru bisa fisik dan sebagainya bisa ngikut. Betul. Karena yang utama adalah kesehatan mental tentunya ya. Yoi. Benar. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Ya, salam hangat Anda luar biasa untuk sobat, konco, kawan, dulur merantau sekalian. Oke guys, selamat menikmati masa rantau Anda ya. Semoga sukses di tanah rantau tentunya. Ya, betul. Dan jangan sampai kita melupakan keluarga. Itu Ya, intinya. karena keluarga itu nomor 1. Bukan begitu? Betul sekali. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Medopolitan. Ya, jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Yoi. Bersama saya Hanif Rakseso Dan Kevin Febrian. Kami ucapkan Selamat malam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.